اللهم صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya sehingga kita bisa hadir, kita bisa duduk di majlis yang penuh barakah ini. Dan juga salawat serta salam yang terus kita curahkan, kita haturkan kepada baginda kita, kepada sang pemberi syafaat kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan kelak syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir ta'zimi, dan yang Al-Fakir banggakan, Al-Habib Saleh bin Umar bin Jindan, yang pada saat ini beliau uzur. Semoga Allah memanjangkan umurnya fi taatillah wa rasul, menyehatkan jasmani rohani beliau, dan melancarkan segala urusan-urusan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang Al-Fakir hormati, Al-Habib Muhdar bin Syekh Abu Bakar Haji Effendi, Haji Razak, dan seluruh para pecinta Rasulullah, para pecinta maulid, para pecinta majlis ilmu, para pecinta majlis zikir, dan para pecinta anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduknya kita di majlis yang penuh barakah ini, badan kita yang sakit, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, semuanya disehatkan oleh Allah. Rezekinya yang sulit dipermudah oleh Allah, dan urusannya yang sulit dipergampangkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di majlis zikir wa ta'lim wal maulid hubbun nabi. Di kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan kitab Bidayatul Hidayah, karangan daripada kitab Al-Imam Ghazali, yaitu tentang adab dukhulil khala, adab-adabnya seseorang tentang masuk ke dalam jeding. Kenapa Habib mak bahas ke dalam jeding, Habib? Kenapa Habib? Dulu Pak pernah situng bekto. Satu waktu pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya menelusuri kota Madinah. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mandek, Pak. Para sahabat bingung, "Kenapa Nabi?" Neneng gade dan Nabi. "Kenapa Nabi?" Di bawahku ini ada dua kuburan, ada dua jenazah yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sedang diadab oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya kepada Nabi, sebab apa wahai Nabi dua orang tersebut diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi SAW beliau menjawab, mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena perkara yang berat, bukan karena perkara meninggalkan sholat, bukan karena perkara meninggalkan puasa bulan Ramadan, bukan karena meninggalkan haji, atau perkara-perkara berat yang lainnya. Lantas apa wahai Nabi? Perkara yang ditinggalkan, perkara yang tidak diperhatikan oleh salah satu orang jenazah yang dibawa tersebut adalah tidak hati-hatinya di dalam kencing, tidak hati-hatinya di dalam buang air kecil, tidak hati-hatinya orang tersebut di dalam membuang hadas kecil, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab orang tersebut. Kenapa? Karena kencingnya tidak tuntas, kencingnya tidak selesai. Oleh karena itu, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahihnya beliau bersabda, kebanyakan hambaku ini diazab nanti di kuburan sebab apa? Sebab tidak menyelesaikan kencingnya,
tidak menuntaskan kencingnya. Oleh karena itu, Al-Fakir di pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang adab-adabnya seseorang ketika akan memasuk ke dalam jeding. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Babu adabi dukhulil khala', bab tentang adab-adabnya seseorang masuk ke dalam jeding. Fa idza qasadta baital khala'i liqada'il hajah, jika kamu bertujuan ke dalam jeding liqada'il hajah, untuk sesuatu hajat, entah itu kencing, entah itu buang air besar, atau selain daripada hajat, raup ta, apapun pokoknya masuk ke dalam jeding, faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra, maka dahulukan ketika kamu hendak masuk ke dalam jeding rijlakal yusra, menggunakan kaki yang kiri. Ketika masuk menggunakan kaki yang kiri, wa fil khuruji rijlakal yumna, dan ketika keluar menggunakan kaki yang kanan. Dan perlu diketahui, masuk menggunakan kaki yang kiri dan keluar menggunakan kaki yang kanan, ini adalah sunnah daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Habib Lutfi bin Yahya, beliau pernah menjelaskan, selain karena kesunahannya Nabi, kenapa sih kita ini disuruh ketika masuk ke dalam jeding menggunakan kaki kiri dan ketika keluar menggunakan kaki kanan? Kata Habib Lutfi bin Yahya, selain karena kesunahannya Nabi Muhammad SAW, ternyata setelah diteliti oleh para peneliti, ternyata ada kesehatan di dalamnya. Ketika kita menginjakkan kaki pertama kali ke jeding, ke lantai, ketika menggunakan kaki kiri ini sambungannya, hubungannya kemana? Ke paru-paru. Kalau kaki kanan sambungannya kemana? Ke jantung. Kalau kita menggunakan kaki kiri ketika kita masuk baru ke dalam jeding, itu paru-paru siap menangkal virus-virus dan bakteri-bakteri yang ada di dalam jeding. Tapi ketika menggunakan kaki kanan, namanya jantung tidak bisa menangkal bakteri-bakteri dan virus-virus. Bahkan di antara penyebab kebanyakan orang terkena penyakit jantung itu, kenapa? Karena tidak memperhatikan sunnahnya Nabi. Kenapa? Tidak menggunakan kaki kiri ketika masuk ke dalam jeding. Hebat tak hebat Nabi Muhammad? Mak bisa Nabi ini kayak. Apa Nabi S1? Apa Nabi S2? Apa Nabi S3? Enten, Mbak. Itu menunjukkan bahwa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan di antara kesunahan-kesunahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak memasuki jeding itu ada doanya, Pak. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tak apal Habib. Angka namun empian tak apal, Pak. Cetak, Pak, dicetak. Sampai print ke tukang-tukang print tuh sabuk ya deen jeding tuh, Pak. Sampai taruh di depannya jeding tuh atau di pintunya itu. Biar apa? Biar sampean baca. Apa artinya Habib? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith, daripada jin setan, daripada jin yang laki-laki dan jin yang perempuan. Kenapa Habib kok berlindung daripada jin laki ataupun jin perempuan? Karena jeding itu adalah istananya setan. Sampai masuk ke dalam jeding, ahlan wa sahlan jangan setan, Pak. Setan sampai masuk, ahlan wa sahlan bihudurikum. Seneng setan, Pak, mau impian masuk ke jeding. Makanya sampai kalau ke jeding tuh dibikin kerasan, Pak. Kadang-kadang saya punya teman, Pak, buang air besar tuh, Pak, sama rokokan, Pak. Betul orang muncar nih, Kak. Oh, saudara Muhammad, dibikin kerasan, Pak. Bahkan ada juga teman saya, Pak, ketika mau mikir, tidak nemu, Pak. Mikirin tidak nemu, Pak. Bentar. Mau kemana? Mau ke jeding. Kenapa? Biar bisa mikir. Minta rokokan setung. Bi rokokan, Pak. Keluar dari jeding, saya menemukan solusinya. Allah.
Pak bisa. Siapa yang membantu ini? Karena di jeding adalah istananya setan. Baca Pak, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaannya jin yang laki-laki ataupun jin yang bareng, apalagi yang jomblo ini, yang bujang ini. Bahaya ini. Sungguhan bahaya nih ketika masuk ke dalam jeding. Kadang-kadang ketika buang air besar, yang cewek bukan yang di belakang, yang di cewek yang di depan. Bener tak bener ya? Bahaya makanya yang bujang-bujang ini. Loh, kalau yang kawin kenapa? Kalau yang sudah kawin, ketika masuk jeding meskipun ada pikiran-pikiran yang lain, tinggal keluar jeding, Pak. Yang sayang. Tapi kok belum kawin? Bun, sabun. Allah. Makanya kabin, nyaman kabin dua. Semoga yang belum kawin dipercepat kawinnya. Termasuk saya nih, saya belum kawin juga nih. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ketika keluar jeding, apa doanya Habib? Ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Mohon tak apa lu berumah, sampean cetak, sampean taruh di depannya jeding. Doa masuk ke jeding dan doa keluar ke jeding. Sedikit-sedikit Pak. Sampai kita ini tidak bisa mengamalkan seluruh sunnah-sunnahnya Nabi. Tapi sedikit demi sedikit. Setahap demi setahap. Setapak demi setapak. Agar apa? Agar kita bisa dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wala tadkhul hasirar ra'si, dan juga ketika kamu, janganlah kamu masuk ke dalam jeding hasirar ra'si, tanpa penutup kepala. Entah itu songkok, entah itu peci, kopiah, ataupun entah itu topi, ataupun sarung, sampai buntel-buntel lu. Yang penting penutup kepala. Kenapa Habib? Kenapa Habib kok harus menggunakan penutup kepala? Karena setan pertama kali menggoda manusia itu lewat mana? Lewat pikiran. Makanya disunnahkan ketika kita masuk ke dalam jeding menggunakan penutup kepala. Entah itu songkok, sarung mau sampai bulet-buletkan, ataupun apapun terserah, yang penting ditutupi kepala. Agar apa? Agar setan tidak bisa menggoda kita ketika kita di jeding. Wala hafiyal qadaman, dan juga ketika kita hendak masuk ke dalam jeding jangan lupa menggunakan sandal. Ini termasuk sunnah daripada kesunahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga ini Pak, sandal ini Pak, ini termasuk juga di antara penyebab kebanyakan orang kena penyakit jantung itu juga karena meremehkan sandal ini Pak. Kenapa? Apalagi malam-malam atau subuh Pak. Namanya lantai itu Pak, kalau udah malam atau subuh, dingin tak dingin? Namanya kaki, alas kaki tanpa ada alasnya, tanpa ada sandalnya, itu langsung ke jantung Pak. Itu bahkan peneliti pernah menjelaskan, penyebab juga termasuk di antara penyebab penyakit jantung itu, orang sering kena penyakit jantung. Kenapa? Meremehkan daripada sunnahnya Nabi. Tak ngenggui sandal, mon entara kajeding. Makanya mulai dari sekarang Nabi itu hebat Pak. Selain juga sunnah, juga apa? Juga kesehatan. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang ternyata setelah diteliti oleh para peneliti, ternyata ada kesehatan-kesehatan. Siwak Pak. Siapa sih ngebu siwak? Siapa sih ngebu siwak? Coba rokok. Lebih. Siwak nih Pak. Banyak, ada 70 kesehatan yang ada di dalamnya. Di antaranya yang saya masih ingat Pak, memperkuat gigi. Terus tak bau coloken. Empian colon tuh nganggui siwak Pak. Selain juga siwak tetap sikatan tapi ya. Nah sikatan tetap bau Pak. Tetap sikatan tapi juga menggunakan siwak. Ini diantaranya apa? Memfasihkan lisan, memfasihkan mulut. Ketika kita baca Quran, kadang-kadang kita suka belepotan ketika baca Quran. Kenapa? Sebabnya tidak menggunakan siwak. Banyak di antara kesunahan-kesunahan Nabi Muhammad SAW yang ternyata diteliti oleh para peneliti bersambung di dalam kesehatan-kesehatan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Wa bagi dan juga sepantasnya, seharusnya antu'id dan nubula qabla qada'il hajah. Ini mungkin gambaran ketika sampean mungkin muru-muru mau temu empian entara ke Tanggul, bib soleh Tanggul. Tiba-tiba sampai di alas kumitir, sampean kebelet kencing dan mau tidak mau sampean kencing. Maka apa jika sampean taduk jeding Habib, tidak ada jeding Habib, tidak ada air Habib, gimana? Yang bagi antu'id dan nubula qabla qada'il hajah. Siapkan 3 batu sebelum sampean kencing. Sebelum sampean kencing, siapkan 3 batu dulu. Ini contoh kalau sampean ketika di perjalanan mungkin tidak ada air, tidak ada jeding. Terus gimana ceweknya Habib? Menggunakan 3 batu. Sebelum sampean kencing, cari dulu 3 batu. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi maudhi qada'il hajah. Dan juga adab-adabnya seseorang ketika dijeding itu hendaknya dia tidak cewek, tidak istinja. Tahu istinja, Pak? Istinja itu apa bahasa Madura? Cabik ya, Pak. Mun mari empian mari kencing apa? Apa? Kela. Kela. Kalau Madura Kraksan tuh kalau tidak salah ngomongnya cabik kalau tidak salah. Iya betul lah, betul Mas. Cabik. Tak tahu bener apa tak salah ya. Kela. Iya konceng ya Pak, konceng tuh apa siram tuh. Ya terserah sudah bahasa yang penting sampean paham. Kela ya, yang muncar kela. Bukan kelang ya. Rujak kelang itu kan. Mau ngerasai kok takut ya. Kela, sampean mau jangan sampean kela. Kela betul. Jangan sampean kela dengan air di tempatnya sampean kencing. Contoh Pak, sampean kencingnya di sini, sampean kencingnya di sini. Nanti kalau sampean mau kela, mau cewek paham ya sampean ya? Ya cewek aja dah. Kalau sampean cewek kasar enggak ya? Sampean cewek jangan di sini Pak, pindah sedikit Pak, jalan beberapa langkah dulu. 3 langkah, 4 langkah. Pokoknya jangan di tempat sana. Ini sunnah Pak. Adab-adabnya seseorang ketika dijeding. Kenapa Habib? Agar kita tidak kena cipratan-cipratan najisnya. Apalagi orang kencing yang kebelet soro, Pak. Ini biasanya kencingnya kayak selang ya, Pak. Bush. Biasanya ditahan tuh, Pak, kencingnya. Ngebut tuh, Pak, kencingnya, Pak. Makanya agar kita tidak kena cipratan-cipratannya, gimana? Disunahkan kita untuk pindah di tempatnya kencing yang tadi. Koncengnya, ceweknya kita tempat dipindah tadi tempat dari tempat kencingnya kita. Wa antas tabri'ah, dan ini yang paling penting. Ini penyebab kebanyakan orang diadab ketika di kuburan tuh ini, Pak. Wa antas tabri'ah minal bauli bitanahnuhi wan natri thalathan, dan hendaknya menyelesaikan daripada kencing. Dengan apa Habib cara menyelesaikan kencing? Dengan apa Habib cara menuntaskan kencing? Dengan apa caranya? Bitanahnuhi wan natri thalathan. Ketika sampean sudah kencing, sampean kencing nih Pak, sudah selesai. Sudah selesai nih kencingnya. Jangan konceng dulu Pak, jangan cewek dulu, santai dulu. Rumah Habib, rokokan kade. Bener. Mari tenang nih Pak, Allahumma sholli Muhammad. Apa? Setelah sampai yang sudah keluar semua kencingnya, jangan ke susu dulu Pak. Bitanahnuhi wan natri thalathan. Kamu berdehem terlebih dahulu. Setelah keluar kencing semua, sebelum kamu cewek, dehem dulu 3 kali Pak. Berapa dehem nih Habib? Bukan pakai tenggorokan tok Pak ya. Sama ada apa? Nah ini kan ada nih congok Pak. Apa namanya nih Pak? Ada tekanan di dalam perut. Kalau cuma ini tenggorokan tok Pak. Tapi ada tekanan juga di dalam perut. Ini Pak, kalau sampai nanti sampai ketika kencing, coba ketika sudah keluar semua, sampai berdehem 3 kali. Tak usah tak santak Pak. Saya pernah masuk ke jeding itu ada satu orang mengamalkan sunnahnya Nabi Pak. Mundehem Pak. Saya sampai takut Pak. Tak usah tak santak, pelan boy Pak. Pokoknya ada tekanan berapa kali Habib? 3 kali. Yang pertama nih Pak, setelah sampai sudah kencing keluar semua, dehem dulu 3 kali. Paham ya caranya? Yang kedua, wabi imraril yadil yusra ala asfalil qadib.
Ini Pak, contohnya. Ini apa nyaman? Apa? Bahasa yang Muncarnya apa? Bukan siwak, apa? Biasanya dikasih nama, biasanya ada teman saya itu Pak. Saya main futsal tuh ada. Saya nendang kena itunya Pak. Paham itu kan? Kena itunya. Aduh, kening apa nah? Kening Joni nah, Beb. Joni siapa Joni dia? Nikah Beb si Beb. Umat di nyama, iya Beb. Joni Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham Joni ya Pak? Ini Joninya sampean. Kurang lanceng lah Beb. Ini gambaran juga Pak. Ini apa namanya? Joni sudah paham ya Joni itu apa ya? Ini Joni Pak. Sampean urut Pak. Setelah sampean sudah keluar kencing semua, terus kemudian sampean berdehem 3 kali, kemudian sampean urut Pak bawahnya. Nih saya taruh dulu mic ya. Ini sampean urut Pak. Bawahnya sama atasnya ini sampean tekan sedikit Pak. Sampean tekan sedikit. Terus diurut Pak. Sampai kapan nanti sampai sekiranya sudah selesai. Jadi setelah sampean kencing, sampean urut bagian bawah dan atasnya, dipencet sedikit Pak. Sampai urut. Sampai kapan Beb? Sampai sekiranya sudah selesai. Nanti bakalan keluar lagi tuh sisa-sisa rombongannya itu Pak. Keluar lagi nanti Pak. Mau kencing dah, mau tak percaya aja. Langsung, bener Habib nih Kak ya. Wali Habib nih Kak ya. Bener wali nih Kak Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah paling banyak dientengkan oleh orang-orang Pak. Banyak orang yang mengentengkan Pak. Kencing sembarangan. Kadang-kadang tak konceng lagi Pak. Tak cewek lagi. Langsung pakai sarung. Waktunya sholat, langsung ngambil wudhu, sholat. Gimana? Sah sholatnya? Syaratnya wudhu, syarat sahnya wudhu itu gimana? Harus suci dari 2 hadas. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Wudhunya tidak sah, gimana sholatnya sah? Gimana ngaji Qur'annya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sudah dari segi wudhunya saja tidak sah. Ini makanya banyak orang diadab di kuburan nanti. Sebab apa? Tidak menuntaskan rombongan kencing yang lain yang ada di belakang. Tidak keluar semua. Paham ini Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Wa in kunta fis sakhra'i. Dan jika seandainya kamu kencing di padang pasir. Contohnya kalau sekarang ini kalau di Muncari di sungai. Nah ini banyak nih Pak. Jika seandainya kamu kencing di sungai Pak, fab'ud an uyunin nadirin, maka jauhkanlah kamu dari pandangannya manusia Pak. Banyak orang semainkan nih Pak. Apa boleh saya binek nih Kak? Kadang-kadang nyuci di bawahnya jembatan, di pinggir jalan lagi Pak. Orang yang belum kawin gimana? Mondar-mandir. Kenapa? Nyongok si bede si negara apa? Yang di bawah ini ada emas. Nyongok Pak. Yang nyuci-nyuci, yang mandi-mandi ini baru punya anak 1 lagi. Seger tak seger? Tuh Bu, ngadi-ngadi Bu. Ingat Bu. Jika kamu memang harus kepepet sudah Habib, mau tidak mau kencing di sungai sudah Habib. Gimana? Fab'ud an uyunin nadirin, maka jauhkanlah kamu daripada pandangannya manusia. Ini khusus perempuan ini, karena perempuan paling sering dilihat oleh laki-laki ini Pak. Hati Bu. Wastatir bi syai'in in wajadtah. Kemudian kok kamu sudah jauh ya. Yang kedua, wastatir bi syai'in in wajadta. Tutuplah dengan sesuatu. Jangan polosan, Pak. Langsung sungai besar langsung. Ini di tengah boleh, Pak. Bereman ya. Gimana adabnya? Yang pertama, jauh daripada pandangannya manusia. Yang kedua, gimana? Ditutup dengan sesuatu. Biasanya kalau di desa-desa nih ada penutupnya, Pak. Ya. Biasanya ada kayak kotak gitu, Pak, pakai penutup-penutupnya itu. Enggak tahu di Muncar ada apa enggak? Apa los? Makanya banyak sintara ke sungai. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala taksif aurataka qabla al-intihai ila maudhi'il julus. Ini juga paling sering di antara kita orang ini, Pak.
Jangan kamu membuka auratmu sebelum sampean masuk ke dalam jeding. Ini banyak ini Pak. Khususnya terlebih-lebih lagi ketika wudu. Wudu itu Pak, amit saya Pak ya. Amit nih Pak. Ya Allah. Wudu tuh wajibnya sampai sini Pak. Kok sampean bukanya sampai sini tuh kenapa? Saya banyak sering ini ke wudu-wudu biasa di tempat masjid-masjid tuh Pak. Dari jauh baru keluar dari masjid sudah dibuka auratnya Pak. Sampai sini Pak. Mak tutup Pak. Sunnah nih Habib. Iyalah Pak, iyalah. Dibuka sampai sini Pak. Ya Allah. Beb, Pak aurat nih Pak. Tuh Beb, pada lakian Beb. Sama-sama lakinya Beb. Loh, LGBT Pak. Laki lawan laki Pak. Ini juga perempuan, apalagi saya sering ke tempat jeding-jeding yang ada tempat pemandian umum tuh Pak, pemandian tuh. Saya pernah ngantri jeding tuh Pak. Yang jedingnya bukan saya ngantri tempat jeding perempuan ya Pak. Jedingnya memang toilet umum, jadi tidak khusus laki, tidak khusus perempuan. Saya ngantri Pak. Keluar dari jeding 3 orang Pak, perempuan semua. Beremajaan. Padu ya Beb. Beremajaan. LGBT gimana? Ya pedang lawan pedang, Pak. Ya perempuan lawan perempuan. Tapi terjadi apa tidak? Namanya setan, Pak. Pasti akan menggoda. Begitu juga ketika sampean mau masuk ke dalam jeding. Jangan dibuka dulu auratnya. Sampai mana? Sampai kamu sudah menutup jeding. Tak. Buru, Pak. Buka kebidak napa lah. Kok udah dikunci. Atau udah ada kuncinya. Ditutup dulu, Pak. Baru buka semua. Ini baru adab-adabnya seorang muslim sejati, Pak. Lanjut tak lanjut nih, Kak? Allahumma sholli ala Muhammad. Wala tasdaqbil syamsa walal qamara, dan hendaknya ketika kamu kencing atau ketika kamu buang air besar tidak menghadap matahari atau bulan. Nyaman Habib, sunrise Habib. Bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasa di pantai-pantai Batu Dodol ya Pak. Saya sering dari Galean tuh Pak. Saya sering ke Galean tuh buat teman saya. Subuh pulang Pak. Ngencing sama sunrise Pak. Berempat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala tastaqbilil qiblata wala tastadbirha, dan hendaknya kamu ketika kencing juga jangan menghadap ke kiblat, Pak. Kenapa? Ta'ziman lil kiblati, karena kita mengagungkan kepada ini banyak, Pak. Khususnya ketika sampean ketika hendak mau bangun rumah. Mudah-mudahan sampean dikasih rumah semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibangunkan rumah semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak sampean membangun rumah, Pak, hati-hati, Pak. Jeding nih, Pak. Ketika sampean mau naruh tempatnya WC, congok kade, Pak. Jangan menghadap kiblat itu WC dan jangan membelakangi kiblat. Di sini kiblatnya barat ya. Gimana berarti madhabnya, Habib? Madhab selatan atau madhab utara. Jangan menghadap barat ataupun menghadap waduh Beb, telat dah Beb, rumah saya tepat Habib madhab kiblat Habib. Dipakai itikaf bisa Beb. Gimana kalau sudah telat? Ya sudah mau. Tapi kalau seandainya sampean punya rezeki lebih, seandainya sampean kalau sampean betul-betul mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kiblat, putar, Pak. WC itu, Pak, pindahkan ke selatan atau ke utara. Kalau seandainya sampean, semoga rezekinya orang-orang yang hadir di sini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjut. Marilah Bib, marilah Bib, capek dah Bib, payah Bib. Semoga yang sedikit ini bisa mendapatkan barokah manfaatnya khususnya kepada Al-Fakir pribadi, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah keluar dari mulut Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma